Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfira Maharti dengan NIM K76231125. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perilaku ekonomi berkelanjutan. Perilaku ekonomi berkelanjutan ini sangat penting karena dalam setiap pengambilan keputusan baik oleh produsen, konsumen maupun oleh masyarakat sekitar itu pastinya memiliki dampak langsung terhadap lingkungan. Oleh karena itu, kita akan membahas materi ini secara lebih lanjut. Baik, sebelum kita membahas materi lebih lanjut, lebih baik kita membahas tentang apa itu perilaku ekonomi berkelanjutan. Menurut artikel yang ditulis oleh Malihah tahun 2022 halaman 222, perilaku ekonomi berkelanjutan adalah konsep kegiatan yang tidak hanya berfokus pada pemenuhan kebutuhan saat ini, tetapi tidak meninggalkan, mengorbankan, dan merusak keadaan lingkungan. Secara sederhana, perilaku ekonomi berkelanjutan adalah bagaimana cara kita mengambil keputusan ekonomi tanpa merusak lingkungan dan tetap mempertimbangkan kebutuhan generasi di masa mendatang. Selanjutnya adalah alasan mengapa perilaku ekonomi berkelanjutan itu tuh sangat penting. Yang pertama adalah alasan lingkungan. Lingkungan pastinya mengalami perubahan setelah adanya kegiatan produksi maupun konsumsi yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga kegiatan ekonomi berkelanjutan itu penting dilakukan agar lingkungan tetap terjaga di masa yang akan datang. Alasan yang kedua adalah sumber daya alam yang habis. Setelah dilakukannya kegiatan produksi maupun konsumsi, sumber daya alam di sekitar kita akan mengalami pengurangan, sehingga kita perlu menjaga agar sumber daya alam kita itu tuh masih bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Alasan yang ketiga adalah eksternalitas. Adanya kegiatan pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat itu pastinya menimbulkan eksternalitas, baik itu eksternalitas positif maupun eksternalitas negatif. Dalam kegiatan ekonomi sehari-hari, kita tidak bisa lepas dari kegiatan yang namanya konsumsi. Karena kita membahas tentang perilaku ekonomi berkelanjutan, maka kita akan membahas tentang konsumsi berkelanjutan. Apa itu konsumsi berkelanjutan? Konsumsi berkelanjutan atau sustainable consumption adalah kegiatan atau pola konsumsi barang maupun jasa, tetapi dalam kegiatannya itu tidak memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Contoh dari konsumsi berkelanjutan adalah yang pertama, menggunakan tas atau tote bag untuk menaruh barang belanjaan kita. Misalnya kita berbelanja sayur atau di supermarket, kita bisa menggunakan tote bag yang tidak hanya digunakan sekali pakai untuk menaruh barang belanjaan kita. Yang kedua, terdapat gambar di mana kita menggunakan tumbler atau alat minum pribadi kita untuk menaruh minuman yang kita beli. Misalnya kita membeli sebuah kopi dan kita bisa meminta barista tersebut untuk menaruhnya di tumbler pribadi kita. Baik, karena kita tadi sudah membahas kegiatan konsumsi yang dilakukan oleh konsumen, selanjutnya kita akan membahas kegiatan produksi berkelanjutan yang dilakukan oleh produsen. Sebelumnya, produksi berkelanjutan adalah kegiatan yang mempertimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan ke dalam proses produksinya dengan tujuan meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan tanpa mengurangi nilai ekonomi yang dihasilkan. Contoh dari kegiatan produksi yang berkelanjutan adalah yang pertama, yaitu dengan menggunakan bahan baku ramah lingkungan. Produsen bisa mulai beralih ke bahan baku yang bisa didaur ulang, biodegradable, atau berasal dari sumber daya alam yang bisa diperbarui. Contoh kegiatan produksi berkelanjutan yang kedua adalah pengurangan limbah produksi. Produsen bisa mulai mengubah sisa limbah dari kegiatan produksinya, misalnya sisa potongan kain, untuk dijadikan produk yang lain, sehingga sisa dari potongan kain tersebut tidak terbuang secara sia-sia. Yang ketiga adalah dengan mengolah limbah dengan benar. Misalnya kegiatan produksi makanan atau perusahaan catering bisa mengolah sisa limbah makanannya itu untuk dijadikan pupuk organik sehingga bisa menyuburkan tanaman di sekitar area perusahaan. Ketika melaksanakan produksi yang berkelanjutan, produsen akan menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan yang harus ia hadapi adalah ia harus menanggung biaya pengolahan limbah yang mungkin akan menambah beban perusahaan, di mana produsen harus menanggung biaya tambahan untuk kegiatan pengolahan limbah yang dihasilkan dari kegiatan produksi tersebut. Karena kita tadi sudah membahas dari sudut pandang produsen maupun konsumen, selanjutnya adalah bagaimana peran masyarakat yang bisa mereka lakukan dalam membantu mendukung kegiatan atau perilaku ekonomi yang berkelanjutan. Yang pertama yaitu kegiatan pemilahan sampah. Masyarakat bisa mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh bank sampah dalam memilah sampah rumah tangganya. Selanjutnya adalah mendukung kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seperti yang ada di gambar, yaitu peresmian gedung TPS 3R di daerah Seminyak. Selanjutnya adalah mendukung program lingkungan. Pada aplikasi yang bernama Gojek, itu bisa memberikan opsi di mana konsumen bisa memilih meminta alat makan sekali pakai atau tidak. Apabila konsumen tidak memilih
menggunakan alat makan tersebut, maka restoran tidak akan memberikan alat makan sekali pakai tersebut. Dan yang terakhir adalah mengurangi konsumsi yang berlebihan. Di dunia ini sudah banyak sekali limbah atau sampah baju yang tidak terpakai. Karena itu konsumen harus bisa mengontrol dirinya untuk menggunakan atau membeli barang-barang sesuai kebutuhan saja. Baik, sekian presentasi dari saya. Berikut adalah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga materi tersebut bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.